Di era modern ini, perkembangan revolusi di Indonesia ditekankan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pertanian. Seringkali ketika berbicara mengenai pertanian yang ada di pedesaan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, modernisasi tidak hanya menyentuh masyarakat perkotaan, tetapi juga turut dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Salah satu sektor yang ikut mengalami perkembangan dan mengalami proses modernisasi adalah sektor pertanian dan perkebunan. Hampir 50% perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian, sehingga pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menitik beratkan pembangunan bidang ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian. Hal ini dilakukan guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan serta sektor-sektor lainnya melalui pengembangan potensi di sektor pertanian. Secara umum, pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan, yaitu beras, palawija, dan hortikultura. Peningkatan produksi perkebunan lainnya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi tanaman perkebunan. Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagan Siapi-Api, kota bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Rokan Hilir dibentuk dari 3 kenegerian, yaitu Negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagan Siapi-Api yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan pemerintahan kontrolernya ke kota Bagan Siapi-Api pada tahun 1901. Bagan Siapi-Api semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagan Siapi-Api, guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, ditetapkan Bagan Siapi-Api sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Pusat pemerintahan berada di Kompleks Perkantoran Batu 6 Bagan Siapi-Api yang memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, antara 1014 derajat hingga 2030 derajat lintang utara dan 100.016 derajat hingga 101.021 derajat bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 km persegi. Kabupaten Rokan Hilir sendiri memiliki 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan visi Kabupaten Rokan Hilir pada RPJMD 2021 hingga 2026, yakni menuju Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal, maka diperlukan pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan, kerja yang serius, fokus pada lokus, serta membutuhkan kerja kolaboratif semua pihak. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menjelaskan, sektor pertanian merupakan sektor prioritas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Selain itu, fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan juga menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah sudah menyiapkan batasan-batasan serta aturan-aturan terkait klasifikasi lahan, baik lahan perkebunan, lahan pertanian, ataupun lahan pemukiman. Hal ini dirasa perlu dilakukan agar keberadaan lahan pertanian tetap ada dan tidak didominasi oleh kawasan perkebunan saja. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional dan telah berhasil meningkatkan produksi padi secara signifikan, sehingga mencapai swasembada beras. Di Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa kecamatan yang menjadi lumbung pangan penghasil padi, dan yang paling menonjol adalah kawasan Kecamatan Rimbah Melintang. Kalau pertanian ini juga kita artinya menjadi prioritas, karena pertanian ini apalagi kita juga tentang alih fungsi lahan ini, karena masyarakat kita juga banyak yang lari ke perkebunan. Ini juga kita batasi. Artinya kalau sempat nanti semuanya lari ke perkebunan, bagaimana tentunya pertanian kita ini. Makanya dengan mengatur di RT RW itu, yang mana lahan pertanian, yang mana lahan perkebunan, dan mana juga pemukiman, dan juga di mana kawasan-kawasan yang tidak bisa kita tempati. Inilah langkah-langkah pemerintah daerah untuk mempertahankan ketahanan pangan ini. Karena RT RW-nya juga ditentukan oleh kita nantinya, yang daerah APL itu, kalau kita nanti yang pertanian kita alih fungsikan menjadi perkebunan, sehingga petani-petani kita hilang nantinya, semua mau beralih ke perkebunan, karena perkebunan ini artinya petani ini lebih merasakan, karena ditanam sekali, kadang-kadang apalagi sawit ya, ditanam sekali tahannya 25 tahun. Kalau padi ini ditanam hampir tiap periode ditanam. Ini makanya kita jaga lahan-lahan pertanian kita yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menambahkan, selain itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga menciptakan sistem pertanian pangan yang tangguh hasil dari komitmen pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Komitmen diantaranya tersebut terwujud dalam pembangunan penyediaan varietas bibit unggul baru, pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, kredit usaha rakyat atau KUR, dan penyuluhan pertanian. Di tengah tantangan pangan global, pemerintah Indonesia melalui seluruh daerah memiliki landasan yang baik di sektor ketahanan pangan, sehingga sektor pertanian menunjukkan resiliensinya. Iya, pertanian ini beberapa kami juga menggesa ini bersama Dandim, bersama kelompok-kelompok tani, bahkan Dandim sendiri juga ini akan turun tangan untuk bagaimana untuk ketahanan pangan ini, termasuk juga pertanian-pertanian yang ada. Yang jadi prioritas ada beberapa kecamatan, termasuk Pekaitan, juga Rimau Melintang, Teluk Pulau ya, juga ada beberapa juga di Bangkok Sako, dan juga ada program-program dari Danrem ya, dari Danrem itu berupa mikroba untuk petani, supaya ini juga kita pakai, karena supaya hasil tani kita itu supaya makin meningkat. Artinya kami berharap seluruh petani kita yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, dari petani biasa, artinya juga kita berusaha supaya bisa menjadi petani modern ya, dan kita berusaha juga meyakinkan, memberikan penyuluhan, dan juga membantu berupa bibit-bibit unggul ya, ini untuk supaya petani kita mendapat hasil yang lebih, dan artinya bisa panen yang melimpah. Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman mengatakan, sektor pertanian terus mengalami pertumbuhan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 13,28%. Tren positif tersebut juga turut menjaga kesejahteraan petani. Di Kabupaten Rokan Hilir ada beberapa sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi unggulan, antara lain padi dan sawit. Kedua sektor ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan daerah. Banyak hal yang harus tetap diperhatikan, diantaranya menyiapkan sarana dan prasarana pertanian bagi para petani lokal, memberikan pemahaman dan pengetahuan agar petani lokal bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang saat ini begitu pesat.
Rokan Hilir terdiri dari kurang lebih 8.886 km persegi. Rokan Hilir terbagi menjadi dua, ada daerah daratan, ada daerah pesisir Sungai Rokan. Hal mana kita ketahui bahwa di pesisir Sungai Rokan masyarakatnya dari dulu banyak bertani, yaitu pertanian padi. Ini sebagaimana kita lihat bersama di Kecamatan Rimau Melintang. Ini padi terbentang dengan luas. Ini suatu aset yang berharga untuk Rokan Hilir dan adalah nilai ekonomis yang sangat menjanjikan di Rokan Hilir yang kita cintai ini. Kita melihat padi yang begitu luas, tentu ada hal yang perlu kita benahi bersama, yaitu bagaimana ke depannya yang sering kami katakan bahwa masyarakat yang bertani itu adalah masyarakat yang menanam padi, diantaranya Rimau Melintang, Kecamatan Pekaitan, kemudian Kecamatan Sinaboy. Dulu ada namanya di Sinaboy ini adalah beras segudang. Ini ciri khas Rokan Hilir. Tetapi walaupun demikian, balik ke Rimau Melintang yang terbentang luas tadi, diharapkan ke depannya dan juga PR bersama bagi kami pemerintah, jangan sampai ke depannya yang menanam Rokan Hilir yang mendapat nama di luar Rokan Hilir. Ini yang harus kita benahi ke depannya. Demikian. Sesuai dengan visi misi kami yang ada dalam RPJMD ya, menyatakan bahwa unsur pertanian menjadi prioritas kami salah satunya. Tentu dalam hal bertani masyarakat semangat, hanya infrastruktur yang harus kita gerakkan. Ada namanya jalan usaha tani, jalan menuju ke tempat pertanian itu penting. Nah, kemarin kita berjalan ke daerah Rimau Melintang, lupa saya desanya, itu di sepanjang di belakang perdesaan itu petani semua. Tapi jalannya kalau hujan itu becek, agak susah masyarakat. Tentu menjadi PR kita bersama, kita bagaimana ke depannya juga masalah jalan, jembatan, fokus daerah pertanian harus dibangun lagi secara signifikan. Gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir Aldi menjelaskan, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat diketahui bahwa prognosa pangan nasional tahun 2022 khususnya pada komoditas beras menunjukkan adanya surplus 7,5 juta ton. Hal ini melanjutkan tren positif swasembada beras dengan produksi beras pada tahun 2020 sebesar 31,4 juta ton dan tahun 2021 sebesar 31,2 juta ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi produksi beras yang relatif stabil dari tahun ke tahun berdampak positif terhadap terjaganya harga beras nasional di tingkat konsumen. Sementara hasil pertanian padi di Kabupaten Rokan Hilir, jika ditinjau dari sisi keamanan pangan secara lokal dan regional Riau, sudah bisa mencukupi dan mendapat sertifikat layak untuk diedarkan. Swasembada beras yang telah dicapai tentunya masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, baik dari sisi hulu sampai ke hilir. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus meningkatkan berbagai upaya perbaikan. Pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kualitas benih, penerapan good agricultural practices, perbaikan infrastruktur pertanian, penanganan pasca panen, pemanfaatan teknologi pertanian, perluasan areal tanam melalui cetak sawah, penetapan lahan sawah dilindungi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta bantuan pembiayaan melalui KUR. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir serta memanfaatkan teknologi menjadi prasyarat dalam peningkatan daya saing komoditas baik untuk pemenuhan lokal ataupun regional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Aldi, menambahkan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyiapkan para penyuluh pertanian yang bekerja sama dengan kelompok tani dalam pengembangan sektor pertanian. Selain itu, pihak distributor juga dilibatkan sebagai penyuluh swasta yang menjadi salah satu indikator hasil pertanian bagi para petani. Pertanian di Kabupaten Rokan Hilir memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,
Khusus untuk tanaman padi, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya untuk meningkatkan indeks penanaman padi setiap tahunnya. Saat ini, indeks penanaman padi di Kabupaten Rokan Hilir sudah berada di posisi 2,5 per tahunnya. Sementara target yang diharapkan adalah indeks penanaman di posisi 3 atau lebih per tahunnya. Guna mencapai target tersebut, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya pihak Bank Indonesia. Kerjasama tersebut meliputi pemantauan cuaca secara digital. Dalam pengembangan kawasan pertanian, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga berharap agar dukungan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat terus ditingkatkan. Alhamdulillah di sektor pertanian sekarang Rokan Hilir memiliki cadangan lahan pertanian itu lebih kurang 10.500 dan luasan perkebunan itu hampir 70% dari luas wilayah. Di DKPP Rohil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rohil, itu ada 6 bidang. Mencakup 6 bidang, ada pertanian, perkebunan, peternakan, juga ketahanan pangan ada 2 bidang. Di total 6 bidang. Sekarang Rokan Hilir menuju sesuai amanah Presiden untuk menuju swasembada pangan juga. Karena di sektor pangan sekarang masing-masing negara luar sudah menyetop impor ekspor mereka, dan Rohil akan membuat program ketahanan pangan itu khusus di sektor pangan juga. Selain tanaman padi, di Rohil juga ada keladi ungu. Keladi ungu itu di Kecamatan Sinaboy, itu lebih kurang 1.000 hektar lebih. Itu merupakan cadangan pangan kita juga. Juga di sektor horti juga ada tanaman semusim, buah-buahan dan sayur-sayuran juga ada. Itu tersebar di 18 kecamatan. Kemitraan kita selalu membina mereka melalui penyuluh-penyuluh yang ada di 18 kecamatan, di Balai Penyuluh Pertanian. Juga pengembangan ini didukung oleh penyuluh swadaya dengan kelompok mitra kita, kelompok tani nelayan andalan. Juga masing-masing distributor itu merupakan penyuluh swasta. Mereka juga membuat demplot, demonstration plot sebagai barang contoh yang bisa ditiru oleh petani. Dampak pertumbuhan ekonomi di Rohil, pertanian ini sudah dikembangkan. Kalau di sektor pertanian itu khusus untuk tanaman padi ya. Tanaman padi aja kita mencoba mengejar indeks penanaman kita sampai 3 atau lebih. Per tahun? Iya, per tahun. Sekarang berada di posisi 2,5. Alhamdulillah kita juga menjalin kemitraan dengan Bank Indonesia untuk pembangunan station Twitter, pemantau cuaca secara digital. Mungkin itu bisa mendukung petani untuk program mencapai indeks penanaman. Alhamdulillah di sektor pengolahan juga ada usaha upaya kita tetap maksimal dan optimal untuk itu. Suatu saat ya berharap juga bantuan juga dari provinsi, juga dukungan dari APBN, karena apabila sudah kita sahkan ini menjadi lahan pertanian yang sifatnya berkelanjutan, itu berarti kan kita harus menyediakan surplus untuk mereka, baik untuk prapanen bahkan sudah pasca panen. Karena dinamika yang dihadapi ini semakin kompleks. Mereka harus juga akrab dengan teknologi informasi. Apalagi sekarang pertanian itu, petani dihadapi dengan aging farmer atau rentang usia yang tidak bisa mengatur estafet mereka. Jadi regenerasinya harus ada generasi. Makanya sekarang pertanian Rohil juga harus merangkul petani milenial sesuai goals pertanian. Juga pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Mudah-mudahan ke depan didukung oleh krida-krida, ada krida pertanian, peternakan dan perkebunan, juga ketahanan pangan. Selain melakukan pengembangan pengetahuan petani, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga berkomitmen untuk pengembangan kemampuan dan kecakapan para penyuluh pertanian. Hal ini didasari dari dinamika perkembangan sektor pertanian yang semakin kompleks, terlebih lagi di era pesatnya pertumbuhan di bidang teknologi dan informasi.
Sama halnya dengan sejumlah daerah penghasil pangan lainnya yang ada di Indonesia. Di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Rimbah Melintang dianggap salah satu kecamatan lumbung pangan yang paling menonjol. Camat Rimbah Melintang, Sukirman menjelaskan, secara topografi kontur tanah yang ada di Kecamatan Rimbah Melintang sangat mendukung di bidang pertanian padi. Maka tak heran jika di Kecamatan Rimbah Melintang terhadap hamparan sawah yang begitu luas dan sudah masuk dalam salah satu kawasan lumbung pangan nasional yang ada di Provinsi Riau. Salah satu hal yang masih menjadi kendala para petani di Kecamatan Rimbah Melintang adalah pola distribusi yang belum tertata secara maksimal. Meskipun sudah ada beberapa kelompok tani, namun masih banyak petani yang menyalurkan hasil pertanian secara mandiri, sehingga tidak terkoordinir dengan baik. Agar upaya distribusi hasil pertanian bisa lebih baik lagi ke depannya, pihak Kecamatan Rimbah Melintang akan memaksimalkan keberadaan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan melalui BUMDes tersebut bisa terjalin kemitraan dengan petani dalam memaksimalkan pendistribusian hasil pertanian. Kecamatan Rimbah Melintang termasuk kecamatan yang masyarakatnya banyak di bidang pertanian. Bahkan di bidang pertanian ini sudah sampai ke nasional, prestasi di bidang pertanian ini. Jadi untuk di Kecamatan Rimbah Melintang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Sebagian besar wilayah desanya masyarakat bergerak di bidang pertanian, khususnya pertanian padi. Padi, kemudian yang kedua ya sawit. Kalau sawit mungkin sebagian besar kecamatan di Rokan Hilir itu memiliki pertanian sawit. Tapi khusus di Rimbah Melintang ini masyarakatnya bergerak di bidang pertanian padi. Ya alhamdulillah, karena barangkali mungkin salah satu faktornya adalah tanah dari khususnya di Kecamatan Melintang ini yang sangat menjanjikan dan sangat bagus sekali khusus di bidang pertanian padi ini. Kemitraan sifatnya antara misalnya pihak perusahaan juga ada, kemudian pemerintah juga ikut bantu dalam bidang bagaimana masyarakat ini memotivasi masyarakat untuk pembinaan juga kita laksanakan. Di sini di Rimbah Melintang ada balai penyuluh pertanian, dan kita penyuluh pertanian yang sifatnya swadaya cukup banyak di sini. Alhamdulillah pembinaan dari penyuluh pertanian ini sangat gesit sekali, dan alhamdulillah langsung terjun ke masyarakat bagaimana melaksanakan pembinaan ini. Baik itu sistem bagaimana pemupukannya, bagaimana nanti dalam hal peningkatan produksinya. Jadi alhamdulillah terus didampingi oleh penyuluh pertanian. Masyarakat sangat menilai positif sekali dan merasa bangga pemerintah Rokan Hilir fokus perhatiannya ya kepada pertanian ini cukup tinggi, dan beberapa kali dilaksanakan panen raya, kemudian beberapa kali turun ke lapangan melihat kondisi pertanian di lapangan. Saya merasa bangga dan berharap tentunya ke depan Rimbah Melintang adalah salah satu wilayah untuk ketahanan pangan, dan mudah-mudahan nanti pertanian ini bisa lebih berkembang ke depan, kemudian hasil produksinya semakin meningkat, kemudian tingkat kesejahteraan para petani juga semakin baik ke depannya. Kondisi pertanian di tempat kami, Kecamatan Batu Hampar, cukup memadai, terutama masyarakat di bidang perkebunan, yaitu kelapa sawit. Ya sesuai dengan di depan kita, di belakang kita ini cukup nampak bahwa masyarakat memang cukup antusias dan cukup bersemangat dengan tanaman kelapa sawit, artinya di bidang perkebunan. Cuman kelemahan dari masyarakat ataupun kekurangan dari masyarakat itu masalah pupuk, Pak. Pupuk terkendala, Pak, karena kadang-kadang kan hasil yang didapat oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang dikehendaki atau sesuai dengan target. Jadi kami berharap sekali dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
supaya menyiapkan obat-obat atau pupuk yang bisa untuk lebih meningkatkan produksi sawit yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Kalau padi sama Pak, kami di sini tidak pernah dapat hand traktor. Biasanya kalau di Rimbon Melintang dia punya hand traktor, punya dapat pupuk, dapat obat-obat segala macamnya. Tapi kami di sini masih jauh ketinggalan dari kecamatan lain seperti Teluk Pulau atau Rimbon Melintang itu memang cukup Pak, obat-obatannya, pupuknya yang namanya untuk tanaman padi itu lengkap. Kami di sini belum tersentuh Pak. Jadi kami dari Kecamatan Batu Ampar berharap sangat dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir supaya bisa membantu petani kami yang di bidang pertanian padi ini, yang seperti di belakang saya ini, dapat pupuk gratis atau pupuk yang diberi oleh pemerintah untuk petani kami. Kalau akses penjualan perkebunan kalau sekarang ini boleh katakan sudah memadai Pak. Artinya kalau semuanya mau bikin jalan ke ladang masyarakat itu tidak mungkin, tapi ada jalan utama. Habis itu nanti masyarakat berpencar, ada juga di jalan-jalan setapak Pak, tapi alhamdulillah bisa lah dikeluarkan produksinya. Dalam meningkatkan dan memperluas lahan pertanian baik padi maupun lainnya, dalam mensukseskan swasembada pangan itu perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara aktif melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada para petani melalui penyuluh pertanian yang ada di seluruh kecamatan. Apalagi Rokan Hilir memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan tersebar di beberapa kecamatan. Bahkan hasil panen padinya juga tergolong tinggi dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pertanian juga berkomitmen menjadi lumbung pangan di Provinsi Riau. Pembangunan bidang pertanian menjadi perhatian khusus Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir secara nyata dan berkelanjutan. Pembangunan dan kegiatan pertanian bidang tanaman pangan terus digesa sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kemandirian pangan serta produktivitas pertanian. Untuk mendukung peningkatan hasil pertanian itu sendiri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hanya fokus pada pendampingan dan pembinaan, namun juga mengupayakan infrastruktur pendukung seperti pengairan dan jalan menuju lahan pertanian. Selain sinergitas antara pemerintah daerah bersama TNI Polri dan berbagai instansi lainnya juga terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan dan menyatukan program ketahanan pangan sehingga swasembada pangan untuk daerah secara khusus dan nasional secara umum dapat tercapai. Rokan Hilir ini sangat potensi di bidang pertanian tanaman padi. Nah, kita melihat selama ini mungkin cara pembinaan yang belum maksimal, sehingga kadang-kadang para petani ini belum sepenuhnya kita support oleh OPD-OPD teknis terkait. Karena kenapa? Ini juga karena keterbatasan anggaran yang kita miliki. Nah, sebenarnya ini bukan menjadi suatu hambatan dalam upaya kita untuk melakukan pembinaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Rokan Hilir. Khusus untuk pertanian padi ini, karena kita selama ini sebenarnya hasil padi di Rokan Hilir ini beras lah, itu ya sudah kita hasilkan ini sangat luar biasa. Cuma pada saat sekarang ini karena masyarakat itu dengan keterbatasan modal yang mereka miliki, sehingga kadang-kadang mereka terikat dengan para boleh dikatakan pemodal yang ini berasal dari luar Kabupaten Rokan Hilir, sehingga sebelum panen ini sudah di booking padinya. Begitu panen, nah ini padinya dibawa dan ke Medan dan di packagingnya di sana, sehingga nanti padi itu lagi masuk ke Rohil, tapi labelnya sudah berbeda. Nah, tentunya kita berharap, dan saya juga sering menginformasikan dan mengajak kepada kawan-kawan OPD terkait, jadi dalam penanganan ini harus secara melakukan kolaborasi yang baik gitu kan, tidak bisa sepihak gitu kan. Karena yang namanya masyarakat sebenarnya ini sudah cukup baik ya, karena kondisi alam di Kabupaten Rokan Hilir ini untuk padi ini cukup bagus. Nah, tentunya dalam pembinaan ke depannya gitu kan, ini harus juga kita lakukan pembinaan, dan tentunya kita perbanyak ya tenaga-tenaga penyuluh di lapangan.
sehingga masyarakat itu bisa paham, sehingga hasil yang mereka nikmati itu bisa secara maksimal. Kalau kita bergantung dengan pihak modal, ini mungkin ya hasil pertanian mereka ini hanya sebatas cukup makan gitu. Karena kenapa? Karena sebelum mereka melakukan penanaman padi, mereka disuguhi modal dulu untuk biaya hidupnya. Nah begitu panen, nah hasil dari panen itu nggak bisa mereka nikmati secara sepenuhnya gitu. Nah sehingga hasil pertanian mereka ini bisa kita bantu untuk melakukan pemasarannya gitu, sehingga masyarakat sedikit agak bisa terangkat lah dari hasil pertanian mereka, dan mereka bisa untuk menikmati yang lebih baik. Masyarakat ini kadang-kadang menjadi jalan pintas gitu kan. Nah lahan pertanian yang dulunya bisa mereka hanya panen 1 tahun sekali atau setahun 2 kali, dengan diiming-imingkan jadi lahan pertanian kan dijual belikan untuk perkebunan sawit. Nah sementara sawit ini butuh biaya modal yang cukup besar gitu kan, dan masa panennya juga memang kalau sudah menghasilkan memang dalam sebulan 2 kali panen, tapi kadang-kadang ini nilai jualnya kan fluktuasi. Ini juga tergantung juga para permainan spekulan atau pemodal yang besar, sehingga hasil pertanian masyarakat itu kadang-kadang ya busuk di tempat. Nah kita menghimbau pada masyarakat, ya kalau memang peruntukan lahan itu adalah untuk lahan pertanian, tolong ini tetap dijaga. Dan bagaimana kita mengupayakan sistem pola tanamnya gitu. Ya kadang-kadang dengan kondisi sekarang ini bibit yang bagus ini bisa dalam 1 tahun 3 kali panen gitu. Karena ini coba nanti kita ini juga perlu juga melakukan sosialisasi dan menghimbau pada masyarakat, jangan mudah tergiur dengan mendapat keuangan banyak, akan tapi kedepannya jadi kita numpang gitu. Nah kalau dengan hasil pertanian terus kita berdayakan, kita upayakan, insya Allah masyarakat ini bisa berdiri di atas lahan mereka sendiri, dan tentunya hidup mereka akan lebih sejahtera. Gitu. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga mengajak petani dan masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah untuk ditanami yang sifatnya kebutuhan sehari-hari. Dengan sejumlah upaya tersebut diharapkan swasembada pangan dapat dicapai. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi serta ramah lingkungan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.